Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita inspirasi bareng gue Dan kali ini seperti biasa, kita akan membahas satu hal yang menarik dan juga dengan guest star yang seru juga. Nah, kali ini kita mulai dengan program baru sih, sebenarnya ini pasti episode 1 ya. Banyak sekali perubahannya gitu ya. Nah, ini ada noise live hari ini kita buat, tapi mungkin nanti hasilnya ini kita sedang recording juga, bakal kita upload juga Nah, kali ini kita akan membahas topik yang namanya mungkin navigating adult gitu ya. Nah sebenarnya topik ini sih deket banget lah dengan kita ya. Maksudnya apalagi buat teman-teman yang mungkin mulai beranjak menuju ke adult gitu ya. Kita kan hitungan kalau 20 ke 30 masih young adult ya gitu kan. Dan ya kita menuju ke arah sana gitu. Dan pasti banyak sekali perubahan-perubahan di kehidupan kita yang pastinya berubah gitu, misalnya kayak pertemanan, percintaan, ataupun hubungan kerja bahkan, atau mungkin buat teman-teman yang karirnya juga gitu ya, pendidikan, mungkin dulu masa sekolah gimana, masa ke dunia perkuliahan gimana, terus masa ke jenjang mulai masuk magang, pekerjaan gitu ya, mulai yang full time misalnya itu gimana gitu. Ini gue kan pasti beda, budayanya beda, karakternya juga beda-beda gitu-gitu. Nah, dan mungkin dari kitanya akan menyikapi dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Terus mungkin ya itu sih sebenarnya banyak hal yang sebenarnya kita akan membahas tentang perjalanan menuju dewasa sih sebenarnya hari ini. Dan sebenarnya juga temanya itu sama udah pernah kita bawain di live Instagram sama di mungkin ini kan recordnya hari Jumat, besok juga tayang dengan tema yang sama versi podcast tapi gestar beda. Nah hari ini pastinya akan menarik karena gestar POV-nya akan beda ya gitu. Hari ini kita ada gestar, itu ada Cesna dan juga Zeta. Halo, apa kabar? Halo Kak. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik guys. Halo. Berarti kalian nih sekarang lagi sibuk apa nih guys? Kalau aku Persiapan tes ujian ya. Kalau Zeta gimana nih? Sibuknya sama ya? Aku sama sih Kak. Aku juga lagi nyiapin belajar buat UTBK, sama lagi paling aku barengin sama olahraga juga sih, biar nggak terlalu stres banget buat nyiapin UTBK-nya. Oh oke. Iya berarti kamu olahraga apa? Aku olahraganya lagi rutininnya golf sih Kak, tapi nggak selalu sering, tapi kayak paling seminggu sekali kayak gitu. Emang udah lama nge-golf apa? Aku kebetulan baru mulai buat belajar golf itu dari Juli. Nah, kalau dihitung dari sekarang ya aku baru belajar ya sekitar 10 bulanan lah. Lumayan sih. Kenapa milih golf? Biar kayak kelihatan kaya aja. Enggak Kak, aku soalnya kan diajakin kayak sama teman aku gitu kan. Terus jadi tertarik buat rutinin buat golfnya kayak gitu. Soalnya ya seru sih golf. Cuman kadang capek aja namanya olahraga sih gitu. Iya sih, pasti sih. Iya. Tapi bukannya golf susah ya? Kan apalagi kalau ininya aku bingung sih. Kalau aku pernah itu mini golf gitu, kalau misalnya golf yang lapangan luas itu bukan lebih susah ya, kayak hitung-hitungan poinnya segala macamnya. Aku belum nyampe ke situ Kak, jadi aku baru golf yang cuman di driving range aja, yang baru belajar ininya, yang biasanya yang basic-basicnya. Belum nyampe ke yang turun lapangan gitu, aku belum nyampe karena aku belum sejago itu, karena kan aku baru belajar juga sebentar ya, baru 10 bulanan gitu. Oh, iya sih. Emang berapa lama kalau misalnya belajar golf sampai ke tahap yang kayak gitu? Sampai jago atau gimana Kak? Bukan sampai jago, maksudnya boleh sampai yang kayak ke lapangan besarnya gitu. Oh, kayak... kalau orang-orang sih yang aku lihat rata-rata mereka 2 tahunan sih, soalnya memang kan kita belajar golf tuh nggak bisa maksain cepet bisa juga kan Kak, jadi kayak gitu tuh emang bertahap gitu. Aku pun juga masih belajar juga gitu. Iya. Itu berarti ada mentornya atau gimana? Berarti aku biasanya minta ajarin sama temen aku yang memang dia jago, yang memang dia bisa. Berarti seminggu berapa kali kamu? Aku sebulan kayak 3 kali sampai 5 kali sih Kak, nggak benar-benar seminggu sekali ya. Tapi lumayan juga, menarik sih. Tapi lumayan nggak sih? Maksudnya kan orang-orang kan biasanya terhitungnya kayak basket aja lumayan mahal kan.
Apalagi golf ya, itu effortnya ya mungkin selain peralatannya gitu, apa sih yang kayak yang harus dipersiapkan gitu, emang fisik atau apa sih kalau golf? Aku sih sebenarnya waktu awal-awal golf, aku kayak awalnya nyoba-nyoba juga, nggak nyiapin apa-apa juga. Terus kayak lama-kelamaan, aku juga males-malesan awal-awal. Terus karena kayak gregetan juga sama golf tuh, jadi aku mulai seringinnya juga pas dari mulai bulan Januari kemarin. Dari Januari baru aku kayak tertarik buat belajar lebih rutin lagi, lebih belajar lagi gitu. Terus kalau nyiapin juga aku kayaknya enggak. Aku bingung juga nyiapin apa ya, Kak? Kalau Cesna hobinya rebahan. Enggak sih, aku biasanya olahraga juga. Aku kan nge-gym, cuma semenjak aku les terus, jadi tuh udah capek duluan gitu loh, Kak. Jadi kan aku les tuh dari pagi sampai sore. Terus pas udah sore harusnya bisa nge-gym tuh udah kayak aduh kayak capek banget deh. Jadi mending tidur, malamnya baru belajar lagi gitu. Iya. tapi emang lesnya cuma untuk kayak persiapan di kelas 12 ini doang, apa emang dari dulu emang suka les, ikut les? Emang dari dulu les sih, setiap kayak kelas 6, kelas 9, kayak akhir-akhir kelas tuh pasti les gak sih? Pasti. Gitu. Iya. Terus sekarang juga kayak les buat persiapan UTBK kan. Kamu les di mana berarti? Aku les di Intan, tau gak? Intan Langsat. Tahu lah. Kalau anak Jaksel pasti kalau nggak inten tuh kayak nggak gaul. Iya lagi. Aduh, temen-temenku semua pada inten semua. Cuman aku doang sih yang beda ya. Kayak karena perhitungan tuh kayak malas banget aja kan, pulangnya malam gitu, terus habis itu jauh ya kalau deket-deket gitu. Jadi dari sana ke Bintaro kan lumayan lah, jadi aku mikir lesnya di Bintaro ini. Waktu itu ada BTA gitu. Oh, BTA, tahu. Iya, dulu kan BTA di Bintaro ada 2, ada BTA 8 sama BTA apa gitu. Aku lupa nama BTA aku tuh. Aku karena slotnya itu waktu itu kalau salah BTA itu tinggal 1, BTA 8 deh yang masih ada. Misalnya kayaknya yang masih ada deh, aku lupa. Terus abis itu ada lagi BTA 1 lagi, itu yang dekat depannya Masjid Bintaro yang sektor 5, tau gak sih? Enggak lagi. Geraha sama sektor 5 juga banget sih ya. Iya pokoknya di sektor 5. Nah, aku les di situ lah karena ada pas banget slotnya bertiga. Jadi aku sama 2 temen aku gitu. Dan lucunya tuh BTA itu udah nggak ada, hilang. Terus tau gak sekarang jadi apa? Apa? Dari warteg dong. Aku udah, aduh parah sih, kayak aduh itu tempat perjuangan mencari ilham untuk ujian sekarang jadi warteg gitu kan kayak. Tapi BTA yang satu lagi masih ada kan di situ? Kayaknya masih ada yang teman-teman aku yang lain yang pada di situ ya, BTA 1 lagi kayaknya masih ada. Tapi udah nggak pernah ngecek lagi karena kan kayak jarang. Tapi kayaknya seingat aku udah berubah juga ya, karena di situ tuh kan jaraknya nggak jauh beda tuh, dan banyak sekali kayak berubah lah, kayak ada tomor kopi lah apa segala macam. Mungkin juga udah nggak ada sih, berubah juga. Itu udah lama banget sih. Iya, udah lama banget nih. Nggak tahu ya. Sekarang kan di mana kalian lagi mau menuju dunia perkuliahan gitu. Menurut kalian apa yang sulit di fase ini? Buat di sekarang ya, Kak? Yang sulitnya mungkin ya itu sih, ada tekanan karena kayak teman-teman kayak misalnya udah keterima di PTN terus aku sendiri belum kayak gitu, jadi ngerasa kayak gitu deh, Kak, pokoknya. Ini pengaruh sama orang tua juga nggak sih? Habis kemarin kan habis sebelaran tadi ditanyain ada kelas berapa? Iya. Kelas 12. Oh, udah masuk kuliah di mana nih gitu. Biasanya pertanyaan orang tuh bangkai batu kayak gitu. Iya sih, Kak, kadang kalau misalnya keluarga kayak nanya gitu kayak kuliah di mana, terus kayak gitulah. Iya kan, kalau langsung kayak enak tuh kalau dijawab kayak kuliah di mana, UI gitu, wah selamat ya gitu kan pasti. Soalnya orang tua. Kalau Cesna gimana tadi? Kalau aku kurang lebih sama sih sama Zeta, pressure dari sekitar, terutama di lingkungan aku hidup. Cuma kayak keluarga aku nggak yang nge-pressure aku gimana-gimana. Cuma karena aku anak satu-satunya ya, Kak. Jadi tuh aku ngerasa, aduh harus ngebanggain orang tua. Karena kayak aku satu-satunya gitu kan yang mereka harapin. Jadi itu sih. Ini menarik nih. Gestar di podcast kita yang ngebahas ini juga, yang tayangnya hari Sabtu besok tanggal 20 itu juga anak tunggal. Dan dia emang pasti ada perdebatan untuk, karena di terakhir juga menarik juga, jadi kayak dia sampai presentasi mau kuliah di luar negeri, kan dia kuliah di Belanda by the way, pasti kan ngelepas itu sulit banget tuh,
Iya, Anak kayak tunggal kan. iya benar, kita tuh harus nyiapin semuanya sendiri gitu loh. Jadi itu sih. Iya, benar-benar. Nanti aku mau kulik lagi soal anak tunggal ya banyak. Kan menarik sekali ya bahas soal anak tunggal dengan. Ternyata kamu berarti anak pertama. Enggak, kalau aku anak kedua dari 4 bersaudara. Rame ya kamu. Kamu nggak Iya. mau bagi aja ke Cesna. Cesna juga kan udah kepusingan Kak kalau kayak gitu. Tapi ya ada enak dan enaknya sih sebagai anak tunggal juga kayak pasti kan kalau anak tunggal lah semuanya tertuju pada kamu kan. Iya benar Besoknya juga gitu. Tapi kalau aku karena emang kamu kan anak kedua ya. Kalau aku kan lebih pure ke anak pertama. Jadi kalau anak pertama pasti kan kayak ngebeban kayak yang buka jalan ngepalain gitu loh. Kayak pasti percobaan pertama. Misalnya kayak untuk ya pasti akan jadi contoh ke adik-adiknya juga. Saya adik-adiknya juga gitu. Iya kan. Apalagi kalau misalnya bokap nyokap punya perusahaan gitu kan dan segala macam pasti anak pertama yang bakal paling pertama dilihat untuk bisa ngelanjutin lah kayak itu. Biasanya kayak gitu. Kalau tantangannya ya, saya kayak fase perubahan itu tantangannya kalau dari POV aku tuh gitu ya. Berarti Zeta mau ngambil apa nih ke depan untuk apply-nya maksudnya kuliahnya gitu. Kalau kuliah sih insya Allah aku mau ngambil teknik arsitektur. Kenapa? Emang suka gambar aja? Sejujurnya waktu pertama aku awal kelas 12 kan kita harus udah nentuin jurusan yang kita mau ya Kak. Nah aku tuh sebelum aku naik kelas 12 aku tuh sebenarnya mau linjur ke ilmu administrasi. Terus pas aku pikir-pikir lagi kayaknya nggak usah linjur deh dan kayaknya aku juga nggak bisa masuk jurusan itu karena aku nggak terlalu suka banget buat ngurusin segala ini di ilmu administrasi gitu. Terus akhirnya aku disaranin lah sama papa mama aku buat ngambil arsitek aja gitu. Memang sih gambar-gambar rumah segala macam kayak gitu-gitu, cuma aku sendiri gak jago-jago banget juga. Cuman aku kalau misalnya ditanya itu passion aku apa enggak ya aku seenggaknya bisa gitu loh Kak. Aku mau gitu. Iya, emang harus dari kemauan kita sendiri sih. Iya, heeh. Kayak sayang banget ketika nantinya kamu masuk terus kayak banyak banget sih soalnya kamu ngalamin lihat teman-teman aku banyak yang baru cuma 1 semester 2 semester tahu Iya. coba lagi pindah lagi biaya lagi ngulang lagi iya kan. Itu sebenarnya tergantung dari kitanya aja mau atau enggak ngejalaninnya. Bener aku tuh juga soalnya ngalamin kayak sampai keliling Jawa maksudnya kayak keliling mencoba tes mana-mana gitu mulai dari kan aku yang dulu namanya SMPTN yang tadi langsung itu nggak dapat kuotanya karena emang sulit banget ya gitu kan aku udah swasta terus habis itu persaingannya juga orang-orang itu pintar-pintar banget juga gitu walaupun maksudnya ya tahu maksudnya kan kalau Al-Azhar pusat tuh kan ada 2 gitu kan ada pusat 3 sama 1 yang kelihatan yang paling top banget levelnya kayak level labs itu hapus 1 lah gitu kan pinter-pinternya. Nah itu kalau udah hapus 3 aja tuh udah pinter itu ya pinter banget lah susah untuk dikejar juga gitu walaupun sebenarnya masuknya nggak terlalu susah ya itu juga akhirnya ya aku coba-coba semuanya juga pada akhirnya ya aku nyesuaiin dengan apa yang aku mau aja gitu ke depan buat dan berguna untuk ke depannya kan gitu. Kalau kamu rasa arsitek akan berguna di kehidupan kamu ke depannya ya jalanin aja ambil aja. Nah kalau Cesna gimana berarti? Mau apply apa? Iya kuliah. Kalau aku kan linjur ya Kak, aku mau manajemen. Ya aku milih manajemen tuh gara-gara background orang tua aku sih. Orang tua aku dua-duanya dari FEB, yang satu manajemen, yang satu accounting. Jadi aku ngikutin mereka, terus kayak aku mikir juga kalau misalnya manajemen kayaknya bisa ke semuanya gitu loh, ke semua pekerjaan. Maksudnya fleksibel, bisa ini bisa itu. Ya nggak sih? Nggak tahu sih. Jurusan aku kebetulan manajemen. Oh iya. Iya kan lebih fleksibel kan? Sebenarnya gini kalau dibilang fleksibel sih iya bisa kemana-mana maksudnya Iya. bisa ke HR bisa ke marketing bisa ke finance kita belajar semuanya kan tapi emang pusing banget karena udah belajar semua gitu kan. Gitu ditambah lagi aku tuh ngambil kalau dulu di kampus aku tuh ada yang konvensional ada kelas syariah nah aku ngambil kelas syariah gitu kan ditambah lagi aku harus belajar
tentang Vicky Muamala gitu-gitulah, sejarah Islam, ekonomi Islam gitu. Jadi sangat dalam sebenarnya. Nah itu jadi valuable juga ketika kita nggak cuma belajar dari yang general doang, yang misalnya konvensional belajar marketing, biasanya kayak pemasaran digital, pemasaran apa jasa, tapi juga kita belajar tentang yang sebenarnya lagi hype juga kan. Menurut aku juga kelemahan syariah juga di Indonesia, karena kita literasi kita dalam, ada dulu nih syariah nih, bank syariah apa syariah, tapi kayak literasinya atau ada pendidikannya tuh belum kayak gitu. Iya. Gitu kan? Benar-benar. Gitu. Jadi makanya orang masih banyak syariah mah sama aja sama konvensional. Ya bang, soalnya kan berdiri dulu bank syariah dulu baru ada kuliahnya. Gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya kalian masih mikirin mental health gak sih? Jadi kita ngebahas banyak tentang tantangan, terus berapa dalam perjalanan kalian menuju masa kuliah gitu. Masih kok Kak, masih. Kayaknya kamu number one. kamu kayak habis kena mental ya. Gitu. Aduh, iya lagi. Kenapa nih masalah mental apa sih yang kalian hadapi sekarang ini? Karena ini sih Kak, balik lagi ke pernyataan aku yang awal, karena pressure itu. Iya, pressure kelas 12 gimana sih? Kakak pasti juga pernah ngerasain kan? Terus kayak orang-orang expect kita untuk masuk universitas yang bagus, jadi yang kayak aduh sekarang sama juga. Hampir sama sih kayak Chesna, cuma aku sebetulnya gak terlalu mikirin mental sih Kak. Aku sebenarnya takut kayak stres sendiri gitu kalau aku mikirin mental. Jadi ya udah jalanin aja hidup yang sekarang. Iya sih. Kalian tuh tipe apa sih, sama-sama introvert, extrovert atau gimana? Kalau aku sih extrovert parah sih Kak. Jadi aku tuh misal aku lagi stres, aku lagi sedih, aku pokoknya lagi ruwet banget, aku tuh pasti larinya ke teman-teman aku kayak ajak temen aku untuk hang out. Jadi aku butuh teman-teman aku nggak bisa sendiri gitu loh. Iya sih, udah anak tunggal sendiri lagi maksudnya. Iya Kak. Iya, makanya jadi aku kesepian banget, jadi makin pusing, jadi aku harus keluar sama teman-teman aku. Kalau aku gitu. Oh, Zeta gimana? Kalau aku karena 4 bersaudara ya Kak, jadi udah di rumah tuh udah rame, jadi aku pastinya lebih banyak di rumah. Aku lebih banyak di rumah karena secara umur pun sama saudara-saudara aku nggak begitu jauh juga Kak. Jadi kayak berasa kayak temen aja, tapi bedanya ini di rumah gitu. Jadi nggak terlalu, jadi nggak dibilang kesepian juga enggak, cuman keramaian aja Kak jadinya. Makanya tadi nggak mau bagi ke Chesna. Kita sharing keluarga loh Kak. Iya lagi. Berarti jarak yang dari kakak kamu berapa tahun? Kalau dari kakak aku ke aku itu 4,5 tahun, cuman dari adik-adik aku itu jaraknya cuma 1 tahun setengah. Oh, jadi 1 tahun lagi di bawah, jadi 1 tahun lagi gitu. Iya kayak gitu. Berarti pertama apa, cowok cewek? Apa cewek? Aku kebetulan 4-4-nya cewek semua Kak. Iya makanya banget. Wah gila sih itu. Warna cewek semua ya, itu gokil sih. Aku pasti bokap kamu pusing banget sih. Iya makanya Kak Di rumah heboh. Iya cewek semua. Ya semua ya, gila. Tapi kayak gitu biasanya masih penasaran tuh nyari anak cowok tuh biasanya. Soalnya kakak boboku juga gitu, kayak lumayan jaraknya jaga jauh juga tuh. Dapat anak cowok gitu, terakhir cowok gitu terakhirnya. Jadi wah gokil tuh. Nggak bayang sih kayak cewek semua ya. Tapi kayak enaknya kalau cewek semua turunin bajunya enak ya. Iya Kak, itu enaknya 4-4-nya cewek, jadi kita tuh kadang suka saling pinjem gitu. Terus kadang kalau misalnya itu kayak lagi sedih atau apa, kadang aku suka cerita sama adik aku yang paling terakhir, kan aku paling deket sama adik aku yang terakhir gitu. Enaknya gitu sih, jadi ya itu nggak ngerasa kesepian aja karena ada saudara aku yang lain. Tadi saya udah ngomongin soal ya mental health, biasanya yang berarti kan ya kalau kalian alamin ya berarti secara ini ya karena emang pressure-nya ke arah gimana cara dapetin yang bagus lah ya, misalnya yang terbaik untuk kuliah. Tapi menurut aku ya mau swasta atau negeri itu sama aja, cuma beda biaya doang. Biasanya berasa aja biayanya kalau nggak dapat beasiswa juga kalau di swasta gitu. Iya. Bahkan tadi sebenarnya kita juga ngatasin stres dan tekanan di kehidupan sehari-hari gitu. Ini juga termasuk gak sih? Kayak aku juga penasaran karena kalian juga di SMA negeri yang aku tahu dan dekat juga dengan sekolah aku juga dulu. Pertemanan kalian gimana sih di sana? Dari seangkatan
juga, atau mungkin beliau sharing juga apakah masih ada senioritas dalam itu. Jadi kayak pertama kali kalian masuk ke sana gitu. Zeta gimana Zeta? Mungkin Chestnut bisa duluan aja jawabnya. Gak ada takut dengerin sama senior ya, santai. Enggak sih Kak, kita sama senior kita baik-baik aja. Iya, kita Enggak yang gimana banget. Nggak, dari pertemanan kalian aja deh, gimana? Misalnya dari kalian berdua dulu, terus juga dengan teman-teman kalian yang lain di sekolah gimana sih? Zeta gimana Zeta? Chestnut gimana Chestnut? Aduh, pertemanan kita so far sih solid sih. Iya, Maksudnya Soalnya kayak seperti apa ya guys? Tolong. maksudnya saling ngebantu. Pertemanan kita di circle kita tuh saling ngebantu. Misal kita butuh ini, mereka mau bantu, kita benar-benar. mereka butuh kita ngebantu juga kayak gitu. Gimana, seru banget, hipnotis banget ya. Kayak kalian tuh masih ada dunia pergibahan gak sih? Cewek-cewek ini. Apa yang kalian gibahin sih biasanya? Aduh, gibah apa ya, Ces? Gibah apa aja sih Kak kita sebenarnya? Kadang suka nyeletuk aja Kak sebenarnya kalau gibah-gibah kayak gitu. Entah Contohnya apa tuh? artis lah, entah keluarga kah, apa aja kita ngomongin. Apa yang kayak misalnya ngomongin teman seangkatan kah, atau ngomongin kalau kalah gak bakal aku singgung di sini. Kalian pasti ngomong terus. Banyak banget. Ada nggak cerita apa yang kayak yang paling diinget gitu sama SMA, SMA? cerita yang paling diingat apa ya Zep? Yang paling seru aja deh, ngurus yang kayak gibah ini kayak parah banget sih, sampai bingung orang. Misalnya yang seru aja, ada dulu ya, kalau misalnya aku contoh cerita nih, aku dulu kayak kelas 12 deh, guru aku tuh pernah semarah-marah guru gitu. Dia wali kelas aku betul itu. Jadi dia tuh kayak kelas aku tuh anaknya tuh berisik banget gitu. Padahal di situ ada mantan ketua OSIS, terus ya ada juga anak-anak bandel biasa, satu kelas pasti ada lah. Apalagi aku IPS ya. Dulu tuh mejanya itu kayak, kalau kalian tahu meja guru ada kaca, misalnya di guru yang kaca gitu ya. Terus itu dulu tuh ada kayak komputer juga, tapi udah nggak kepake gitu. Cuman ya untuk pajangan doang, nggak ditaruh doang gitu. Tapi meja kaca gitu. Terus sama si guru ini ngerasanya mungkin dari minggu ke minggu itu udah kayak gak diperhatiin gitu kan. Maksudnya kayak ngajar berisik aja, kayak nggak ada yang perhatiin dia gitu. Dia gebrak meja dong, sampai kacanya pecah. Sumpah sih, kayak langsung kayak kan ngebrak meja, wah iblis kalian gitu, iblis kamu gitu. Terus dia cabut, marah banget. Terus tangan gurunya gimana Kak? Gue nggak tahu. Tangan gurunya nggak ada apa-apa, udah pecah aja udah. Serem banget. Langsung satu kelas diam sunyi. Wah gila, panas banget itu guru dah. Wah gila deh. Emang seru banget. Parah itu memorable banget sama itu ya, maksudnya tema gitu ya. Dan kebetulan banget tuh ya, jadi aku tuh satu meja di belakang, meja paling dekat sama meja guru, jadi aku persis banget lihat dia ngebrak mejanya gitu. Gila sih, itu gila sih. Lucu sih, tapi kalau bisa diinget-inget. Iya, itu shock Sekarang ya, sampai sekarang. Iya, sebenarnya gurunya baik banget, maksudnya wali kelas ya cukup, dia tegas tapi baik gitu, maksudnya nggak yang kayak recet gitu, ribet mau izin ribet gitu loh. Nggak ada lah kan kalau kelas yang kayak gitu modelnya. Tapi ada satu guru yang kayak gitu, cuman dia tuh orangnya sebenarnya baik, tapi ya gitu, nggak ngerti teman-teman aku pada dia apa sih, kayak orangnya dia baik banget gitu sampai kayak dimarah kayak gitu, aneh banget lah. kalau cerita dari kita, coba Zat, cerita Zat. Apa sih? Kalau aku sih Kak, aku pernah ya. Jadi kan waktu aku kelas 11, ya biasa lah ya Kak, namanya cewek kayak suka ngecilin rok, baju yang kayak gitu-gitu kan Kak. Nah itu kan baru beraninya pas kita kelas 11 ya Kak. Kelas 10 kan kita masih awal udah berani ya kan. Nah kelas masih alim banget tuh. iya, masih baik-baik banget lah Kak pokoknya. Nah kelas 11 lah nih, mulai kayak ngide-ngide buat ngecilin baju atau segala macam kayak gitu. Nah terus jadi ada satu guru yang kayak permasalahin banget soal pakaian kita, seragam kita yang kayak gitu-gitu. Nah, terus kayak pada saat itu, ini aku agak bandel dikit sih, Kak. Jadi waktu itu aku cabut lagi pelajaran fisika gitu. Aku cabut ke kelas temen aku yang IPS. Nah, IPS itu kan
sering banget jam kos ya Kak. Nah jadi aku cabutnya tuh ke kelas lain. Nah terus pas aku cabut gitu, aku ketahuan sama guru yang mempermasalahin seragam gitu Kak. Jadi kenanya aku double. Yang pertama cabut, sama yang kedua seragam aku gitu. Nah terus pas aku ketahuan masalah seragam itu juga, aku lagi sama teman aku yang lain, ada 2 orang lagi. Akhirnya disitu kita dimaki-maki banget Kak. Kita sampai kayak dikatain, kalian itu bertiga anak liar, yang kayak segala macem-macem kayak gitu. Sampai kelas lain tuh pada denger gitu Kak, sampai yang kayak, tadi lu dimarahin ya sama si ini gara-gara kenceng banget dia teriak gitu Kak. Jadi seluruh itu pada denger gara-gara dia teriak sampai kayak gurak meja gitu, gara-gara kita bajunya dikecilin ya segala macem kayak gitu-gitu. Kalau Cesna gimana Ces? Kalau aku waktu itu kelas 11 juga sih Kak. Jadi tuh kelas aku lagi jam kos biasa. Terus tapi kita ada tugas, dikasih tugas tapi aku udah selesai ngerjain. Terus habis itu aku gabut kan. Akhirnya aku muterin, aku nyari kelas mana yang kosong. Akhirnya ada nih kelas IPS, aku masuk. Nah, aku main di situ. Tiba-tiba gurunya masuk dong, udah ada guru. Terus habis itu aku keluar, aku salim. Terus habis itu aku keluar. Taunya pas aku balik ke kelas, taunya temen aku ngechat lagi, Ces dicariin sama nih guru gitu, lu di mana, disuruh kesini. Terus aku yang kayak, kenapa, kan udah salim, kan lagi jam kos juga, kenapa gitu kan. Terus akhirnya aku nggak mau balik kan. Terus tahu gak Kak, ternyata anak tuh guru ada di kelas aku. Terus abis itu anak gurunya ini tuh bilang ke aku, Cas itu dicariin sama nyokap gue. Terus aku yang kayak, gue ngapain? Kan tadi udah salim, kan jam kos juga. Terus abis itu aku gak kesana kan, aku gak ke kelas IPS itu. Sampai didatengin sama gurunya nyamper ke kelas aku, mana Cesna gitu. Terus akhirnya kayak aku nyamperin gurunya kan. Terus kita ngobrol berdua. Terus abis itu gurunya marah kayak, kamu ngapain ke situ? Emang gak ada guru, segala macam. Terus abis itu dia nanya, temen kamu siapa sih yang ada di situ sampai kamu sering banget main ke sana gitu. Soalnya pas saya tanyain tadi di kelas nggak ada yang jujur sama saya. Siapa aja temen kamu? Pas saya tanya siapa temennya Cesta, nggak ada yang tunjuk tangan. Makanya ibu tuh pengen tahu. Terus abis itu kayak aku udah panik banget kan Kak. Terus masalahnya di kelas itu tuh mau ulangan. Terus dia si guru ini sampai ngancam, nanti ibu nggak bakal mulai nih ulangannya kalau misal kamu nggak ngaku-ngaku gitu. Terus aku kayak pressure di aku dong Kak. Terus aku yang kayak, enggak bu nggak usah. Aku sampai nangis Kak. Nggak usah bu, nggak apa-apa, nggak usah diomelin bu, nggak usah, nggak apa-apa bu gitu. Nggak deket-deket banget kok saya sama anak kelas itu gitu. Terus kayak yaudah sih, itu yang paling memorable di aku. Kayak tapi karena sama-sama jam kos jadi aku main ke sana, bukan aku cabut. Oke, iya. Iya, kenapa kalian konfliknya banyak sama guru ya? Terus sama banyak yang konflik sama guru ya. Tapi dari pertemanan gak ada yang masalah nih, kayak labrak-labrakan apa-apa nih gak nih berarti? Mungkin kalau labrak enggak deh. Mungkin kalau labrak enggak sih Kak. Kalau di dalam pertemanan ya Kak. Apa gimana? Aman ya? Iya. Atau bisa apa sama kakak lah nih labrak-labrakan ya? Lebih baik. Enggak. Sebelum ngomongin soal yang lain nih, sebenarnya kalau tadi persahabatan udah pertemanan udah sama hubungan kakak kelas juga mana-mana aja. Percintaan gimana? Nah, kalau itu dijawab sama Zeta Kak, coba Zeta. Gimana ya, kalau aku pacaran sih dari 2020 ya Kak, sampai sekarang masih. Terus kayak iya itu pun juga maksudnya nggak lanjut terus, ada putusnya, terus nanti kayak balik lagi kayak gitu. Terus jadi sama-sama belajar sih Kak, dua-duanya, aku sama dia pun kayak gitu. Awalnya kayak kita nyelesain masalahnya yang kayak dikit-dikit putus gitu. Sekarang kalau misalnya ada masalah, mendingan diomongin baik-baik, terus tapi nggak usah pakai emosi gitu. Jadi biar masalah pun cepet selesai gitu, mending diomongin kayak gitu sih. Kamu yakin ya sampai bakal kami nikah? Wah Kak, sebenarnya kalau di sekitar aku ya udah kayak ngomong udah sampai nikah kayak gitu. Cuman kalau dari diri aku sendiri, aku tuh kan kalau dari aku sendiri nikah tuh kan aku masih lama ya Kak. Aku baru mau tuh kayak sekitar umur 30. Jadi aku tuh sampai sekarang pun Oh iya, ya sebenarnya nggak pernah kepikiran sih Kak sekarang. Jadi aku tuh nggak tahu umur berapa aku akan ada di tahap itu. Karena sekarang pun mau aku selama apapun sama yang sekarang, aku tuh nggak ada kepikiran untuk nikah. Jadi ya udah, aku buat masa depan aku dulu. Kalau Cesta, kamu kan sudah sendiri, masa
Aku flat sih kak. Kuat ya? Aku flat banget sih. Jadi aku larinya ke temen-temen aku. Oh berarti enggak pacaran atau enggak, berarti pacaran atau gitu itu enggak pernah berarti ya? Enggak karena aneh. Pacaran pernah, cuma kayak jadi itu aku punya mantan cuma satu kan kak. Itu lama juga aku pacarannya, lumayan lama lah, hampir kayak 1,5 tahun. Terus kayak mulai dari situ udah yang kayak aduh kayaknya enggak deh, kayaknya nggak worth it deh kalau misal pacaran. Jadi yaudahlah deket aja temen. Tapi aku penasaran, Zeta kan lebih lama tuh pacaran. Kamu masalah apa sih biasanya kalau sekali posesifan masih zaman sih? Dulu tuh aku tuh sering banget diajak ribut, chat doang nih, kita ngajak ngobrol, saya cewek gitu, terus emang ada cowoknya, tapi cowoknya itu kayak ngajak ribut mulu gitu. Nggak jelas, maksud gue kayak gue chat doang gitu, gak apa-apain harus cemburu gitu. Kalau aku sih kayaknya bukan posesif ya kak, lebih ke overprotective aja mungkin kali ya. Karena aku kan sebetulnya nggak suka terlalu dilarang ini itu atau dikekang ini itu, jadi mendingan dikasih tahu yang baiknya gimana aja. Karena semakin dilarang aku semakin penasaran buat ngelakuin itu, jadi lebih baik mending aku dikasih tahu dari awal aja. Iya sih, iya maksudnya kalau posesif juga waktu zaman aku juga kayak gitu sih, kayak dia cukup menurut aku ya overprotective aja untuk kayak nggak bisa deket ini, maksudnya kayak untuk ngobrol atau satu kelas ngobrol wajar-wajar aja, maksudnya pun juga ujung-ujungnya ini orang yang kebanyakan yang kayak posesif ke aku atau ke teman-teman aku ya, maksudnya ada yang teman-teman aku juga ngalamin kayak gitu juga, putus-putus juga gitu ya sampai nikah gitu. Justru malah yang kayak adem ayem aja, cuman pacaran aja dunianya aja, tapi tetap kayak bersosial dengan yang lain sampai nikah dong. Ada dong temen aku yang pacaran 10 tahun nikah. Lama juga. Lama banget, dari 2013 waktu pertama kali kita masuk SMA dia pacaran sampai 2023 kemarin. Itu lanjut terus kak, nggak ada pasti ya. Terutama pas teman-teman aku banyak yang putus tuh ketika masuk kuliah. Nah ini dia. Iya sih kak, ujian terberat gitu ya kak emang. Cuma udah ancang-ancang gitu ya, kayak enggak ya, itu sih paling dari SMK ke kuliah ini banyak yang putus gitu. Ya ada juga yang kayak sebenarnya aneh juga sih, temen aku ada yang kayak LDR cuma Malang Surabaya itu putus tuh. Aneh banget ya. Jadi cuma Malang Surabaya kan kayak dekat Bandung lah kan ya. Ini ngerasa sama-sama sibuk kali jadi. Iya karena dulu pacarnya juga kedokteran juga ya, lumayan. Impian berapa tahun ke depan apa? Dan motivasi kalian untuk bisa fokus mencapai impian itu? Kalau aku impian paling utama aku di hidup ya, itu sukses sih kak, sukses di kerjaan aku karena aku kan anak satu-satunya ya, jadi tuh aku kayak mau ngebanggain dan ngebahagiain orang tua aku gitu loh. Jadi karena aku satu-satunya, jadi ya siapa lagi yang mau ngebahagiain orang tua aku selain aku. Jadi itu sih kak. Sukses tuh orang kadang mau punya nulis impiannya kayak gue mau sukses kan, dengan cara apa lo sukses gitu. Nah maksudnya paham gak sih kepikiran? Iya paham. Iya dengan cara apa. Nah kalau itu untuk sekarang masih ngejar PTN dulu aja kak. Yang penting sukses aja ya Ces. Itu nantilah. Tapi kalau kamu ini kan tadi juga lebih ke manajemen ya, buat bisnis sih. Iya sih. Cuma kan bisnis juga perlu modal gak sih kak? Jadi kayaknya kerja dulu baru buka bisnis gitu gak sih kak? Atau enggak? Sebenarnya kebanyakan dulu orang kayak gitu. Cuman sebenarnya bisnis itu nggak harus punya modal. Untuk uang sebetulnya. Modal ngomong aja itu modal. Kamu punya kemampuan untuk ngomong aja itu modal banget. Sekarang tuh banyak yang kayak bisnis yang kayak modelan kayak dropshipper gitu-gitu, atau misalnya Zeta punya bisnis pertembakan domba gitu. Terus kamu marketing aja kayak buat nih cocok nih dombanya bagus buat kurban, dia dagingnya enak lah gitu. Udah modal tuh bisa jualan. Kan punya barang Zeta, tapi kamu marketing udah ngambil itunya aja, fee-nya aja dari Zeta gitu. Iya sih. Mungkin nanti kali ya. Kita pikirin nanti. Maksudnya kalau mindset bisnisnya sebenarnya banyak. Oke, makasih kak masukannya. Iya. Itu juga jadi refleksi aku juga sih sebenarnya, kayak untuk belajar memanfaatkan. Makanya tuh
penting banget tuh kalian nanti nomor di BTS kalian save-in gitu. Soalnya kita nggak ada yang tahu kan teman-teman kalian tuh ada jadi apa gitu. Iya benar-benar. Iya itu penting banget. Kita bisa menghubungi teman-teman kita yang kayak dia ternyata bisnisnya di ini. Ternyata kita bisa nyambungin gitu. Itu yang mungkin aku sekarang lagi aku lakuin juga sih. Gitu. Kalau Zeta gimana? Yang pasti nggak beda jauh sama Cesna sih Kak, sukses sama ngebahagiain orang tua. Okay. Terus semoga bisa menjalankan hidup dengan baik. Paling itu sih kalau sekarang mikirnya ke depan buat ke depannya pasti kayak gitu. Ini sih paling terakhir sih pesan buat teman-teman yang mendengarkan ini ya, mungkin yang juga ngalamin keresahan yang sama kayak perubahan dari masa-masa remaja kalian di SMA menuju dewasa gitu. Yang pesan buat mereka apa sih? Ini deh paling nikmatin aja masa-masa kayak gini, karena nanti kan kalau kita udah dewasa mau ngulang lagi kan nggak bisa ya Kak, karena udah dewasa, udah mikirnya beda sama waktu kita remaja. Jadi dinikmatin dulu aja, terus tetap dijalanin hidup yang sekarang. Kalau gimana Cez? Kalau aku mungkin bisa kasih sarannya untuk anak-anak SMA kali ya Kak. Maksudnya bukan yang seumuran aku yang mau ngejar PTN, karena kan aku juga belum tahu gimana ya. Maksudnya aku ngasih saran untuk adik-adik kelas 1, kelas 2. Kayaknya jangan terlalu fokus sama percintaan kalian sih. Maksudnya kalian pikirin teman-teman kalian juga gitu. Terus maksudnya don't trust people too much sih gitu. Jadi nikmatin aja, lakuin banyak hal, tapi jangan pacaran terus gitu deh Kak. Kalau dari aku. Itu pesan buat Zeta atau gimana? Enggak maksudnya. Maksudnya walaupun misal putus tuh bakal ngaruh banget ke kaliannya gitu. Jadi jangan terlalu ke attach sama pasangan kalian pada saat ini. Jadi kayak mumpung kalian masih SMA, ya cobainlah semuanya berteman dengan semua orang gitu. Jangan karena pacaran terus jadi kita ke-keep gitu, kita nggak boleh main sama sana sini gitu. Jadi kan ruginya di kita juga gitu. Kalau aku sih gitu ya. Ya itulah guys, teman-teman yang mendengarkan ini mungkin yang bisa gue sebenarnya adalah ya mungkin perubahan di hidup kita ini kan emang nggak bisa kita hindari juga ya, emang harus kita hadapin. Dan emang tadi juga banyak banget Cesna juga Zeta cerita tentang pengalaman mereka ya, mungkin sekarang lagi ngadapin perubahan dari masa SMA ke nanti masuk ke mata kuliah, dan nanti menyiapkan planning mereka ke depannya gitu kan. Dan mungkin thank you buat Cesna sama Zeta yang sudah sharing sih sama aku hari ini. Semoga teman-teman yang dengerin bisa dapat insight dan juga manfaat dari podcast kali ini. Dan karena berdasarkan waktu juga, jadi mungkin buat teman-teman yang mau reach kalian mungkin boleh share sosial media atau mungkin itu sih sosial media kalian. Kalian bisa nemuin aku di Instagram, username-nya cesna.o, cessna.o, dan mungkin bisa follow TikTok aku juga. Iya. Cesnak namanya, CESSNAK. Oke. Kenapa Dan mana nih? Nah, aku pikir tuh nama panjang kamu di. Enggak. Oh, Cesna gitu ya. Oh, Cesna. Iya. Oke. Zeta, kalau aku IG aku Zeta Liv, bisa di TikTok juga Zeta Liv, Z-nya double terus pakainya VS. Udah sih itu. Oh ya, Kak, sekalian mau ini promosi. Jangan lupa follow TikTok Blue Owen. Oh iya, itu TikTok kita rame-rame kayak gitu Kak, kayak TikTok sekolah. Angkatan. Isinya kayak iya sih yang gitu aja sih Kak, kayak keseharian kita kalau di sekolah. Sama TikTok aja. Ada guru kalian juga nggak? Waduh. Oh pernah ada Kak, pernah ada. Oh ada ya? Iya pernah ada. Kita ajakin main TikTok aja sih. Kita ajakin main TikTok. Oke. Kalau ada teman-teman juga nih yang ingin bersama atau ada ide konten podcast Samsari selanjutnya, bisa sama on Instagram @podcast_samsari, dan juga bisa melalui kita di podcast_samsari@gmail.com. Thank you buat teman-teman semua yang sudah mengikuti live hari ini, dan thank you. See you on the next episode. Dadah. Bye. Bye.